Shalom, selamat pagi adik-adik, sahabat kecilku yang manis yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan, pasti semuanya akan mengatakan dahsyat, luar biasa Tuhan Yesus. Nah, saat ini adik-adik, duduklah dengan tenang dan kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan mendengarkan suara Tuhan yang akan berbicara kepada kita semua, kepada adik-adik, kepada mama, papa, oma, opa, dan enci, engku yang ada di rumah, tapi juga yang ada di sini. Saat ini adik-adik di tangan kalian, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan. Karena pada pagi hari Minggu yang kudus ini, kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan teman-teman kami, walaupun kami berjauhan tempat karena ada di tempat yang berbeda-beda di rumah kami. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus ada di hati kami, menyatukan kami untuk mendengar suara Tuhan. Di pagi hari ini, melalui cerita firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab. Kami percaya Roh Kudus itu akan menolong kami untuk mengerti firman Tuhan ini. Dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami setiap hari walaupun kami masih kecil. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum Enci menceritakan cerita yang sangat indah ditulis dalam Alkitab adik-adik, Enci minta coba kalian semua pegang itu telinga. Enci-enci yang ada di sini boleh mau pegang itu telinga? Ya. Masih ada yang di rumah ada telinga? Ya, pasti ada telinga. Kecuali kalau di telinga sama cabut. Tapi kalau adik-adik ada pegang kok masih ada, berarti kita bersyukur kepada Tuhan karena orang mudik masih ada telinga. Nah, sekarang kedua, coba adik-adik dan enci-enci, ada mama papa juga, oma opa, dan enci-enci dan ibu, coba tolong pegang itu dada sebelah kiri dengan tangan kanan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik masih merasakan bahwa adik-adik ada rasa sayang kepada teman atau kepada mama papa, berarti adik-adik masih punya hati. Itu hati masih ada, hati yang diciptakan oleh Tuhan. Adik-adik sayang sama mama di rumah, papa atau oma opa? Ya, pasti orang sayang kepada orang tua tapi juga teman-teman kita. Nah, berarti adik-adik punya telinga dan hati masih ada. Saat ini adik-adik, kita akan mendengarkan sebuah cerita yang benar-benar terjadi, yang indah sekali. Tapi kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari Ibrani 3 ayat 7a dan 8. Maksud Enci, Ibrani pasal 3 ayat 7b dan 8a. Mari kita baca bersama, buka itu Alkitab, supaya adik-adik tahu bahwa ini adalah firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab. Kita mulai sama-sama, 1, 2, 3. Ibrani 3 ayat 7b dan 8a. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Ibrani 3 ayat 7b dan 8a. Nah adik-adik, coba sekarang kita mengucapkan ini dengan gerakan. Karena ini adalah ayat hafalan kita yang akan kita simpan di dalam pikiran dan di dalam hati kita. Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Ibrani
Kenapa Enci bilang tadi ketika mengatakan suaraku di atas, bukan Enci, tetapi suaraku yang dimaksud itu adalah suara Tuhan. Jadi adik-adik, ayat hafalan ini mengingatkan kepada kita ada pesan bahwa kalau hari ini, sekarang ini, orang mau dengar suara Tuhan melalui cerita firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan orang tidak bermain-bermain. Jadi kita harus mendengarkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh sekarang ini dan orang simpan di hati. Jangan keraskan hatimu. Artinya jangan pura-pura dabadengar tapi tidak mendengar. Tapi kita harus mendengarkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, ini adalah ayat hafalan kita yang akan kita simpan dalam pikiran tetapi juga di hati kita. Nah, adik-adik, pada suatu malam adik-adik, ada seorang anak kecil. Anak itu adik-adik sedang tidur. Jadi dia tidur, tiba-tiba dia mendengar suara. Satu suara yang memanggil namanya. Jadi dia panggil dia nama. Samuel, Samuel. Nah, kalian tahu siapa nama anak itu? Pastinya anak itu dia nama adalah Samuel. Samuel ini adik-adik ada di bait suci bersama seorang imam yang bernama Imam Eli. Pada waktu dia tidur, pada malam hari, suara itu ada panggil dia. Dan waktu suara itu dia dengar memanggil dia nama adik-adik, dia kaget dan dia bangun. Dia terbangun adik-adik dan dia berpikir pasti ini adalah suara Bapak Eli. Dan adik-adik dia pergi ke kamarnya Bapak Imam Eli seperti di dalam gambar nanti. Nah, adik-adik perhatikan di gambar bagaimana Samuel ini dia pergi kepada Imam Eli di kamarnya dan dia katakan, "Bapak, apakah Bapak memanggil namaku?" "Tidak, anakku," kata Imam Eli. "Pergilah tidur lagi." Nah, adik-adik, Samuel ini dia tidur lagi. Ketika dia tidur lagi untuk yang kedua kalinya adik-adik, suara itu dia dengar lagi. Dia panggil, "Samuel, Samuel." Dan Samuel ini tak kaget lagi. Dia terbangun, kemudian dia pikir, pasti ini Bapak Eli ini yang memanggil nama aku. Dan adik-adik, dia pergi lagi ke kamar Imam Eli dan dia tanya, "Bapak, apakah Bapak memanggil namaku?" "Tidak, anakku." Tapi karena sudah 2 kali, Imam Eli ini berpikir, pasti ini adalah suara Tuhan. Tuhan yang memanggil Samuel. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Eli? Dia bilang begini, "Anakku, pergilah dan apabila kamu mau dengar lagi itu suara, kamu jawab saja, berbicaralah Tuhan, aku mendengarnya." Adik-adik, karena Samuel ini anak yang taat, maka dia mendengar apa yang dikatakan oleh Imam Eli. Dia dengar apa yang dipesankan oleh Imam Eli. Dan adik-adik dia pergi lagi pada kamar. Setelah sampai pada kamar adik-adik, dia tidak tidur, tetapi dia tetap duduk. Dia menanti suara Tuhan itu. Suara yang memanggil dia duduk dan dia menanti. Dia tak tidur adik-adik, tetapi dia begitu senang dia ingin mendengar suara itu memanggilnya lagi. Dan akhirnya suara itu memanggil, "Samuel, Samuel." Dan apa yang dikatakan oleh Samuel seperti yang diperintahkan oleh Imam Eli. Dia taat, dia katakan, "Berbicaralah Tuhan, aku mendengarkannya." Nah, adik-adik, kemudian Tuhan berbicara. Dia menyampaikan apa isi hati Tuhan, apa yang harus ditugaskan atau apa tugas Samuel, apa yang harus dilakukan oleh Samuel yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, adik-adik, kemudian Samuel akhirnya menyampaikan pesan Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan, dia mentaati apa yang disampaikan oleh Imam Eli, dan dia mendengar suara Tuhan dan dia melakukan apa yang disampaikan itu. Nah, adik-adik, setelah dia melakukannya, akhirnya Samuel ini semakin lama dia semakin besar dan akhirnya dia menjadi seorang nabi Tuhan, Nabi Samuel.
Kalian tahu adik-adik siapa Samuel ini sebenarnya dan kenapa dia berada di bait suci? Samuel ini adik-adik yang mendengar suara Tuhan itu dan mau menjawab suara Tuhan itu. Dia adalah anak dari seorang ibu yang bernama Hana. Hana ini adik-adik tidak memiliki anak, tetapi karena dia ingin punya anak, dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa ibu Hana. Dan ketika Tuhan memberikan Samuel itu, dia juga berjanji kepada Tuhan. Jadi pada waktu dia berdoa, dia berjanji, Tuhan, jika Engkau memberi aku seorang anak, aku akan mempersembahkan kepadamu. Jadi adik-adik, Samuel berada di bait suci bersama Imam Eli karena ketika Samuel lahir, maka ibu Hana ingat pada janjinya bahwa dia mempersembahkan itu kepada Tuhan. Samuel, maka dibawanya Samuel kepada Imam Eli dan membantu pekerjaan di bait suci bersama Imam Eli. Misalnya dia memasang lampu, menutup pintu adik-adik yang ada atau dia membuka jendela yang ada di bait suci. Itu pekerjaan dari Samuel. Nah adik-adik, Tuhan memakai Samuel karena Samuel mendengar suara Tuhan sejak dia masih kecil dan akhirnya dia menjadi nabi Tuhan. Nah, adik-adik, kalian tahu apa pesan firman Tuhan kepada kita? Bagaimanakah kita mendengarkan suara Tuhan seperti Samuel di zaman sekarang ini? Bagaimana anak-anak mendengarkan suara Tuhan? Kalian perhatikan gambar yang ada di depan ini adik-adik. Gambar ini menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan berbicara kepada kita semua adik-adik seperti Tuhan berbicara kepada Samuel. Bagaimana orang mau dengar itu suara Tuhan, yaitu melalui membaca Alkitab. Selalu kalau Encik mau menyampaikan, mengingatkan bahwa adik-adik harus rajin membaca Alkitab. Adik-adik harus mendengarkan suara Tuhan. Ketika adik-adik membaca Alkitab setiap hari, kalau perlu mulai dari Kejadian, karena banyak anak-anak selalu Encik ulang-ulangi. Banyak anak-anak kecil yang menyaksikan, bahkan Encik mendengarnya sendiri dari kesaksian anak itu. Bagaimana dia membaca sejak kelas 2, dia belum tahu membaca betul adik-adik. Dia belum tahu membaca betul seperti dia sudah kelas 4. Tapi dia membaca juga melalui tuntunan guru sekolahku dan mama dan papanya, oma, opa. Dan akhirnya dia pada kelas 4 dan kelas 5, dia sudah selesai membaca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kalian tahu, adik-adik, sekarang dia mengulanginya lagi. Jadi, kalian tahu bahwa ketika kamu membaca Alkitab adik-adik, ketika mama, papa, Encik juga, ketika Encik dan aku, oma, opa membaca Alkitab sebenarnya pada saat itu kita sedang mendengar suara Tuhan. Dan adik-adik diajarkan di zaman sekarang ini adik-adik harus membaca Alkitab setiap hari supaya adik-adik mendengar suara Tuhan. Misalnya membaca secara pribadi setiap hari, membaca secara keluarga seperti di dalam gambar. Adik-adik perhatikan gambar itu. Di dalam keluarga, mama papa juga akan membacakan firman Tuhan setiap hari. Karena di dalam Alkitab itu kita akan mendengarkan suara Tuhan. Tuhan mau memperkenalkan siapa dia, kuasanya, perbuatannya. Adik-adik yang boleh membuat tanda ajaib. Ini dahsyat dan luar biasa. Kita akan menjadi pintar seperti apa di dalam Alkitab itu ditulis. Tuhan mau mengajarkan itu. Bagaimana dan kamu harus membaca, mendengar suara Tuhan yang mengajar. Bagaimana supaya kamu jadi pintar. Dan bagaimana supaya kamu menjadi anak yang sopan santun di dalam Alkitab, di Amsal. Misalnya banyak sekali mengajarkan bagaimana Tuhan harus bersikap, berucap, bagaimana Tuhan mentinggalkan adik-adik sebagai anak-anak pada orang tua, kepada sesama. Melalui perumpamaan-perumpamaan Tuhan juga mau berbicara kepada adik-adik. Dia mau memberitahukan bagaimana Tuhan di dalam Alkitab memakai anak-anak kecil untuk menyelamatkan banyak orang seperti anak kecil. Dipakai untuk memberi makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 5 roti milik anak-anak. Adik-adik banyak sekali cerita dahsyat yang manis, yang luar biasa di dalam Alkitab. Dan itu adik-adik adalah suara Tuhan yang akan berbicara ketika kita membaca Alkitab. Kemudian kita harus masuk ke gereja
Atau kalau sekarang kita tidak ke gereja, kamu ada di rumah, guru-guru ada di sini seperti sekarang Icik menyampaikan ini cerita isi Alkitab ini, cerita firman Tuhan kepada adik-adik. Suara Tuhan ini berbicara, kita punya roh yang sama. Roh Kudus akan menyampaikan ini melalui Injil di dalam gereja ini kepada adik-adik. Tuhan memakai media alat elektronik yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan ini. Ini luar biasa adik-adik. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan melalui apa? Alat-alat media adik-adik yang Tuhan berikan seperti HP. Di sana ada YouTube, kita bisa membaca banyak cerita firman Tuhan. Isi hati Tuhan luar biasa adik-adik. Adik-adik harus membaca Alkitab di zaman akhir ini. Kita mendengarkan suara Tuhan juga melalui orang tua kita seperti tadi Samuel. Pada waktu dia Tuhan memanggil suaranya, dia mendengar suara Tuhan adik-adik. Bagaimana Samuel mendengar perintah dari Imam Eli. Dia bilang Imam Eli tahu bahwa itu adalah suara Tuhan dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Imam Eli. Kalian juga adik-adik harus mendengarkan suara Tuhan melalui mama. Kalau misalnya mama dan papa sehari minggu, hey Giselle atau Glory sekarang sejam berapa ini kan sama sekolah minggu, ayo mandi, opa ganti, duduk coba baik. Nah adik-adik siap, adik-adik mendengarkan suara Tuhan melalui mama, pasti adik-adik bilang siap mama, dan langsung pergi mandi, duduk baganti, kok duduk di depan kamera. Tinggal mau dengar misalnya dari pengeras suara, mau lihat di HP atau ada laptop atau di televisi adik-adik. Adik-adik akan mendengarkan suara Tuhan. Seperti Samuel pada waktu dia bilang begini, Imam Eli bilang, anakku pergilah, ada suara lagi yang memanggilmu, katakan bahwa berbicaralah Tuhan, aku sedia mendengarkannya. Waktu itu dia sangat tak tidur, dia kurang tunggu duduk dia menunggu suara Tuhan. Sama seperti pada hari Minggu, kalau mama suka seiringan, duduk coba gandeng, tunggu jauh suara Tuhan, orang akan berbicara dengan Tuhan melalui pujian, doa, dan juga adik-adik melalui cerita firman Tuhan. So duduk manis-manis, orang mau dengar apa itu Tuhan berbicara kata orang melalui firman Tuhan, dan juga pujian Tuhan bisa berbicara kepada kita adik-adik. Luar biasa adik-adik, cerita ini sangat sederhana, hanya mendengar suara Tuhan. Tetapi ketika adik-adik mendengar suara Tuhan melalui membaca Alkitab, mama, papa juga, oma-oma, guru-guru sekolah, semua kita harus mendengar suara Tuhan melalui membaca Alkitab. Nah adik-adik, kita akan membaca Alkitab, kita mendengarkan suara Tuhan melalui membaca Alkitab secara pribadi bersama dengan keluarga, tapi juga dengan teman-teman yang lain di sekolah minggu seperti sekarang ini. Adik-adik, bagaimana adik-adik? Maukah adik-adik mendengarkan suara Tuhan? Cerita ini sangat sederhana, mendengar suara Tuhan. Tapi jika kalian melakukannya, maka kalian akan diberkati oleh Tuhan. Dan adik-adik akan mengenal siapa itu Tuhan. Dan juga adik-adik nantinya adik-adik akan diberkati cita-cita adik-adik seperti Samuel. Semakin lama semakin besar akhirnya Tuhan pakai dia menjadi seorang nabi Tuhan. Dan kalian juga mungkin akan menjadi nabi Tuhan, menjadi pendeta, guru sekolah minggu, seorang dokter, tetapi dia seorang nabi Tuhan. Walaupun dia dokter atau insinyur atau guru, tetapi dia juga seorang nabi Tuhan, menyampaikan suara Tuhan yang kita baca dari Alkitab kepada orang lain. Orang yang kita layani adik-adik kalau orang sebesar nanti. Nah adik-adik, ini firman Tuhan, cerita kita pada pagi hari ini. Dan bagaimana adik-adik, apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Imam Eli, ceritanya nanti akan bersambung jika Tuhan lagi akan memberikan kesempatan kepada kita lagi untuk kita bertemu, dan juga kita akan mendengarkan kira-kira apakah suara Tuhan, apa yang dia bilang Pak Imam Samuel. Samuel mesti kasih tahu. Nah adik-adik, kita akan mendengarkannya nanti. Nah demikianlah cerita firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati adik-adik, mama, papa, oma, opa, dan semua guru-guru sekolah. Nah adik-adik, saat ini kita akan
kuis. Ada dua pertanyaan yang Nancy akan tanyakan kepada kalian adik-adik, dan kalian bisa mengirimkannya kepada kakak-kakak yang ada di tim multimedia atau kepada guru-guru sekolah minggu. Pertanyaan yang pertama, jadi dua pertanyaan ini kepada anak-anak sekolah minggu. Tapi ada satu pertanyaan yang terakhir juga untuk guru-guru sekolah minggu dan pertama, siapakah yang memanggil Samuel? Atau suara siapakah yang didengar oleh Samuel? Ulang lagi adik-adik ya. Siapakah yang memanggil Samuel? Atau suara siapakah yang didengar oleh Samuel? Berikut pertanyaan yang kedua. Bagaimanakah kita dapat mendengar suara Tuhan pada zaman sekarang ini? Atau bagaimana Tuhan berbicara kepada kita, kepada adik-adik, kepada kita semua di zaman sekarang ini? Itu dua pertanyaan. Kemudian untuk yang ketiga, ada gambar di depan. Ada gambar di depan. Nanti di situ adik-adik akan memperhatikan. Kalau adik-adik memperhatikan cerita tadi, ada pertanyaan. Perhatikan apa yang Tuhan katakan pada saat ini kepada kamu adik-adik, kepada orang tua, kepada guru-guru, dan kepada kita semua. Apa yang Tuhan katakan pada saat ini kepada kamu? Nah, perhatikan gambar yang ada. Di situ ada gambar, kalian harus melingkari titik-titik itu atau membuat satu lingkaran dengan menghubungkan titik-titik yang ada dan tuliskan apa yang kamu dengar dari Tuhan pada saat ini di dalam lingkaran itu. Jadi ada titik-titik yang ada di gambar, kamu hubungkan, kemudian di dalam lingkaran itu kamu menuliskan apa yang kamu dengar dari Tuhan pada saat ini. Dan kamu bisa mengirimkan itu. Buat saja lingkaran, kemudian tulis di dalam, dan kamu mengirimkan jawaban itu. Adik-adik sangat penting sekali. Dan saya percaya Roh Kudus berbicara kepada kamu sekarang ini di dalam hati kamu adik-adik. Karena Roh Kudus itu adalah kuasa yang diberikan Tuhan untuk kamu bisa mengerti dan memahami suara yang kamu dengar itu dari Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, demikian adik-adik kuis ini. Tuhan Yesus akan memberkati adik-adik semua. Kuis anak kecil. Berapakah jumlah tempayan yang disediakan oleh pelayan saat itu? Halo, nama saya Aleter Kaila Sudra, kolom 9. Jawabannya 6 tempayan. Nama saya Sam. Hai, nama saya Rasul, kolom 9. Jawabannya adalah 6 tempayan. Shalom, saya Clara Repi, kolom 2. Jawabannya 6 tempayan. Terima kasih. Shalom, nama saya Charles Bernardus. Jawaban saya adalah 6 tempayan. Thank you. Dan dari kolom 10, jawabannya 6 tempayan. Halo, nama saya
Chelsea Kapoyos dari kolom 1. Pertanyaan untuk anak kecil. Jawabannya terdapat dari Yohanes 2 ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan. Terima kasih. God bless you. Kuis anak tengah. Sebutkan alamat dan perikop pembacaan cerita firman Tuhan. Saya Lindsay. Jawabannya adalah Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 dengan judul Perkawinan di Kana. Selamat pagi. Saya Lucia Svel, kelas tengah. Jawabannya adalah judul perikop Perkawinan di Kana. Terdapat Di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Terima kasih. Saya Adik Iskiana Alang, kelas tengah, kolom 2. Bacaan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Judulnya Perkawinan di Kana. kuis anak besar. Apa isi percakapan antara Yesus dan Ibu Yesus? Shalom, nama saya Ardi. Percakapan Yesus dengan ibunya. Ketika mereka kehabisan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Yesus menjawab ibunya, "Apakah yang engkau inginkan daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Thank you. Nama saya Gisela Monigir, kolom 14, kelas besar. Jawaban dari percakapan Tuhan Yesus dan Ibu Tuhan Yesus adalah anggur yang sudah habis di sebuah acara pernikahan di Kana. Saya Kalvari Monigir, kolom 14, kelas besar. Jawabannya, ibu mengatakan kepada Yesus bahwa anggur telah habis. Dan pemenang kuis Minggu 24 Januari 2021 adalah Aletea Sudra kolom 9, Lindsay Tilaar kolom 11, Ardi Bernadus kolom 7. Banyak selamat ya untuk para pemenang kuis. Saat ini adik-adik, mari kita akan berdoa. Kita akan berbicara dengan Bapa di surga. Kita akan berdoa adik-adik. Dan adik-adik duduklah dengan tenang. Kita akan berdoa dengan sopan supaya doa kita bisa didengarkan oleh Tuhan, akan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat, sahabat anak-anak. Terima kasih Tuhan, begitu manis Engkau begitu sabar, Engkau mengasihi kami anak-anak. Sehingga walaupun kami seringkali melukai hati Tuhan, tetapi Tuhan sangat mengasihi kami. Engkau selalu menolong kami untuk mendengarkan suara-Mu. Tolonglah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang Kau taruh di hati kami, di hati anak-anak-Mu yang Kau kasihi ini Tuhan, supaya mereka memiliki kerinduan seperti Samuel yang sedia untuk mendengarkan suara Tuhan melalui membaca Alkitab. Karena di dalam Alkitab Tuhan mereka akan mengenal siapa Engkau Tuhan. Kasih-Mu, kesabaran, perbuatan yang ajaib kepada kami semua dan juga kepada anak-anak ini. Tuhan, jamahlah hati mereka, sentuh hati mereka selalu, setiap hari juga pada saat ini. Ubahlah anak-anak ini Tuhan, supaya mereka memiliki anak-anak, menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang kuat di dalam Tuhan, iman yang kuat di dalam Tuhan. Mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan, ada kasih di dalam hati mereka di akhir zaman ini Tuhan, di mana banyak sekali masalah-masalah yang terjadi yang menakutkan bagi anak-anak. Tetapi buatlah mereka kuat di dalam Tuhan, bentuk mereka Tuhan, sehingga mereka nanti akan menjadi seorang nabi Tuhan. Melalui profesi mereka, melalui pekerjaan mereka yang Tuhan karuniakan, mereka akan memberitakan Injil-Mu, memberitakan siapa Tuhan yang mereka dengar.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati semua anak-anak yang beribadah pada saat ini Tuhan. Di rumah mereka Tuhan, lawat mereka semua. Tuhan bersama mama papa dan juga oma-opa yang beribadah, guru-guru sekolah minggu. Semuanya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Jangan kau lewatkan berkat itu kepada mereka. Mereka mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang benar-benar menjadi harapan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu. Berkati cita-cita mereka. Ajarkan mereka Tuhan untuk menjadi anak-anak yang sopan santun setiap hari. Selalu Tuhan menjadi anak-anak yang jujur, cerdas, jujur, adil dan mau berbuat yang baik. Selalu berbicara yang benar, tidak berdusta. Tuhan, kasihanilah anak-anak ini Tuhan, yang adalah milik Tuhan yang kau peroleh dengan darah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati dan pikiran mereka, telinga mereka, supaya mereka selalu rindu mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Berkati juga guru sekolah minggu yang mau melayani Engkau Tuhan, selalu memperhatikan anak-anak. Tuhan Yesus, dengan kuat dan sehat dari Tuhan, perlindungan Tuhan dari setiap penyakit, apapun virus, bakteri, apapun jauhkan dari kami. Biarlah itu hanya melewati kepala kami saja sesuai dengan janji Tuhan. Dari celaka bahaya Tuhan, lindungi kami semua, anak-anakmu yang kecil ini, ketika mereka bermain, ketika mereka belajar, ada di rumah. Tuhan lindungi mereka, jaga mereka selalu. Terima kasih, terpuji namamu. Tuhan Yesus, berkati persembahan yang sudah kami berikan. Biar semua persembahan ini menjadi cerminan berkat Tuhan yang kau berikan kepada anak-anak ini. Buatlah mereka mengerti, anak-anak ini, bahwa ketika mereka memberi persembahan, itu adalah berkat yang diberikan Tuhan untuk pekerjaan pelayanan bagi Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Berkati kakak-kakak multimedia, tim multimedia yang sudah dipakai Tuhan untuk melayani kami semua Tuhan. Kami percaya setiap jerih-jerih mereka, cita-cita harapan mereka ke depan, sekarang ini apapun Tuhan akan memenuhinya. Segala kebutuhan mereka Kau cukupkan. Engkau akan selalu menjaga mereka juga dari setiap penyakit, bahkan virus yang sedang berjalan sekarang ini, yaitu virus corona Tuhan. Kami percaya kami semua dalam perlindungan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Inilah doa kami, inilah permohonan kami Tuhan, syukur kami, penyembahan kami, serta permohonan dan syafaat kami. Kami persembahkan kepadamu dengan segenap hati kami, bersama anak-anak di rumah dengan iman mereka Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat, sahabat anak-anak kecil, yang telah mengajarkan murid-murid berdoa, doa agung Bapa kami, yang telah diajarkan juga kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.